Buat mikroskop nantinya bakal ada ini ya, gelas kimia sama aquadesnya. Ini dalamnya aquades. Jadi kalau misalnya di sini habis airnya, jangan langsung inisiatif ngisi pakai air ledeng. Bilang, "Bu, aquadesnya habis." Nanti kita kasih. Terus ini kemarin saya kena ini namanya cover glass. Cover glass. Itu kaca, Bu? Iya, kaca ini. Oh, tak kira sholat ya? Kayak seblak gitu loh, keripik. Kripca rasa seblak gitu kan. Nah, ini namanya cover glass. Dan kalau kamu mecahin satu, kamu harus ganti satu box segini. Wah. Satu Boxnya boxnya berapa? Nah, itu ya nantilah. Nanti kalau Ada yang mecahin. latah mecahin. Udah cukup. Oke. Nah, ini adalah cawan Petri atau Petri dish ya, cawan Petri. Petri dish. Petri dish lah. Nanti alatnya ditulisnya seperti itu. Nah, terus selanjutnya adalah ini adalah objek glass. Ini objek glass ya. Kalau misalnya dapet yang ada yang bundarannya kayak gini, itu mempermudah kamu untuk meletakkan objeknya di sini. Tapi ada kalanya polos. Nah, kalau polos itu sebetulnya agak riskan, suka licin kan dia. Tapi nanti coba saya cari yang memang yang bagus semua lah gitu ya. Ini apa namanya, premium kualitasnya. Ya, biasanya. Aura, kamu terlalu aneh ya. Biasanya saya sediain gini. Jadi dua objek, dua cover, dua objek glass, dua cover glass, satu petri dish ini, satu silet sama batang. Nah, ini untuk set mikroskop. Ya, nah ini dan ini mikroskopnya pastinya ya. Oke, nah saya kenalin dulu. Ini yang paling atas, ini namanya lensa okuler. Perbesarannya ada di sebelah sini dan kita pakai perbesaran yang tetap yaitu 10. Artinya nanti nulis perbesarannya harus depannya 10 kali. Nggak bisa ganti-ganti karena yang deket mata nih 10 gitu ya. Oke, nah yang bawah ini adalah lensa objektif. Objektif itu dia dekat objek, jadi bisa dinaik turunin sebenarnya. Ini kenapa tadi saya nggak bolehin Novel ngambil lagi, karena ini tuh jarang dipakai, akhirnya agak seret naiknya. Harus diminyakin dulu nanti kalau pas mau dipakai. Oke, saya nggak prepare juga, nggak prepare sih, kayak agak mager gitu soalnya pas umurnya sibuk dan aku nggak bisa kalau kayak pekerjaan laki-laki kayak gini, paham nggak maksudnya? Kayak tangan saya terbatas gitu. Iya, nah ini bisa nih, udah rada enak kan, rada kendor. Kalau itu keras banget. Nah, ini gini teman-teman caranya untuk melihat perbesaran kaca objek yang kita pakai adalah kita harus menggeser ini yang urut dengan objek nih ya, yang urut dengan objek ini yang kita pakai nih ya. Nah, ini kalau mau tahu perbesarannya berapa, maka kita harus putar ini supaya kita tahu perbesarannya. Nah, ini angkanya nanti akan terlihat di sini. Ya. Nanti akan terlihat angkanya di sini. Ini angkanya 40. Berarti perbesarannya adalah 10 kali 40. Oh iya, siap, Bu. Guru ekonomi pengen praktek ya Allah, Robi, kita siap. Nih, jadi ini 10, ini 40. Hati-hati ya, yang kelihatan yang Ini berapa aja? ini 10. Tolong Mbak, yang 40 dilihat kelihatan nggak? banyak saya ya. Enggak. Iya, 40. Nah, tapi kalau posisi 40-nya di sini, berarti kita sedang iya. tidak pakai 40. Iya. Kalau kita mau pakai 40, ini geser lagi. Oh, di bas Sampai lingkaran. sampai krek. Nah, ada bunyi. Ya. Jadi kalau misalnya Novel mau pakai angka 4 misalnya, aku mau coba dari perbesaran 4. Berarti yang 4-nya digeser. Ke depan ini pakai. Krek. Artinya yang dipakai itu adalah yang lurus sama objeknya gitu ya. Nah, ini yang nanti agak banyak salah paham di teman-teman biasanya, karena teman-teman mau main gampang, yang kelihatan itu yang dipakai gitu. Oh, ini berapa? Oh, 10 kali 10. Padahal yang kelihatan ini bukan yang dipakai. Kalau mau tahu yang dipakainya berapa, maka digeser ya sampai ada bunyi krek. Nah, terus kalau misalnya tiba, kok ini nggak pas-pas ya, nggak bunyi krek gitu, batasannya sampai bunyi krek gitu. Nah, seperti itu. Ini alatnya. Nah, ini adalah papan objeknya, ini penjepitnya. Itu nanti ini bisa dinaik turunin. Nah, ini seberapa naik turuninnya tergantung matanya. Jadi beda-beda. Nanti saya ngamatin Wulan, Nadine, Aura, Noval, Dika, Adit bisa beda. Mungkin saya segini cukup, tapi Adit ternyata nggak bisa, Bu, harus naik lagi. Nah, pada saat menggeser ini hati-hati karena kita punya cover gelas di atas. Takut pecah. Kalau nanti dia ketekan sama lensanya. Ini kan gini posisinya nih. Nah, tuh. Ini kalau ketekan krek, pasti dia pecah lebih awal. Makanya hati-hati gitu. Sudah, ini dipahami set alatnya? Bisa, ngerti? Nah, Makanya juga bisa. Nanti kita coba ya. Nah, selanjutnya ini yang saya mau cobakan.
Nantinya saya akan memberikan berbagai varian ukuran batang. Pilih yang paling mudah. Ada beberapa anak yang lebih suka dengan batang besar seperti ini karena dia pikir ini lebih mudah. Tapi ada juga yang sukanya dengan batang kecil gitu. Jadi nanti triknya kalau misalnya ini ukurannya kegedean, berarti kamu pakai yang diameternya lebih kecil. Diameter batangnya loh ya, maksud saya. Tapi kalau misalnya ini sudah cocok diameternya segini, kayaknya cocok deh gitu. Tapi ini terlalu panjang untuk dibuat sayatan, potong dulu secukupnya. Segini misalnya. Oke. Sebelum menggunakan silet, perhatikan kalau silet yang kamu pakai udah agak ada item-itemnya, bekas temen kamu sebelumnya, atau misalnya bekas air nggak dielap gitu, sebaiknya kamu minta ganti. Apa-apa, saya punya stok banyak. Artinya kalau ada percobaan menggunakan silet untuk memotong yang lain juga bisa gitu ya. Nah ini yang saya mau cobakan. Ini saya nggak bisa kalau pakai kacamata karena mata saya agak bolor. Nah sebelum sebelum menyayat, ini disiapin dulu teman-teman. Ini kalau yang diminta di soal adalah penampang melintang, maka posisinya gini dan arah sayatannya begini, setipis mungkin. Awas, ada yang nggak kena, ada yang cuma kena airnya doang. Ya ini berarti belum kena. Tapi kalau tebal banget juga nggak bisa. Ya jadi harus tipis banget. Oke, ambil sampel deh. Misalnya udah jadi nih, ukurannya segini. Kita pengen lihat aja segini kelihatan apa enggak. Ini ditaruh di sini. Kalau udah ada giniannya berarti taruh di tengah nih ya. Nah posisinya gini. Siletnya diamankan, terus kita tetesin pakai aquades. Ini sambil ngegeser objeknya di tengah biar mudah. Ini jangan terlalu banyak. Oke. Nah, tisu mana tisu? Ya, kalau kamu memberikan aquadesnya terlalu banyak, itu juga akan menimbulkan gelembung. Jadi untuk menghindarinya, jangan dipusrap. Ini dimiringkan biar airnya yang jatuh sendiri ke tisu. Nah, gitu cara nyerapnya. Jadi nggak gitu tuh ya. Nanti dia geser kalau digituin. Jadi diserap sendiri sama tisunya di sekitar gitu. Oke, ini sudah. Terus cara meletakkan covernya. Perhatikan baik-baik untuk covernya. Sultan cover tuh karena tipis banget ya dia. Kadang-kadang suka nggak kooperatif. Apalagi ini covernya udah. Nanti kalau kenceng gimana? Baca ganti, nggak usah terlalu banyak pertanyaan. Kalau saya tuh orangnya nggak susah. Bu saya mencenta bu, ya ganti, udah gitu aja. Ada sebuah konsekuensi dari sebuah perbuatan. Gitu. Nah ini kalau model objek gelasnya sudah cekung seperti ini, itu sebetulnya lebih aman menghindari gelembung-gelembung air karena dia nggak akan neken di posisi gepeng gini gitu loh. Karena udah ada cekungannya. Ini cara masukin nutupnya adalah dari miring ya, jangan sek gitu. Ya miring kayak gini, terus baru ditutup pelan-pelan. Nah, sampai posisi gini. Ini kan kita tadi sampel ya, apakah segini cukup bisa kelihatan atau tidak. Terus ini ditempatkan di sini. Ya, caranya luruskan dulu dengan objeknya. Kalau sekiranya nanti tempat kamu itu kurang cahaya, maka kamu membutuhkan cahaya bantuan. Ini di mana aja boleh, bebas. Yang penting cocok sama cerminnya. Nah, ini cerminnya. Oh, ada cermin. Oh iya dong, jelas. Tapi tidak bisa buat ngaca ya, Dika. Siap. Oke, ini biasanya kalau anak-anak biasanya sukanya gini sih, gitu tuh. Cuma nanti posisinya ya tergantung manusia ya. Maksudnya kayak penggunanya itu beda-beda kan nyamannya. Yeah. Ada yang pakai sanggahan tepak lagi, ada yang gelas kimianya dipakai buat tatak. Pokoknya bebas lah gitu. Nah, ini biasakan mengamati dari perbesaran paling kecil. Jadi kalau misalnya di sini ada 4, berarti kita coba kita coba turunin sampai pakai yang 4 dulu. Ya, oke, dari yang terkecil terus kita cari objeknya sampai dapat objeknya. Ya, biasalah. Kenapa nggak dipegang aja? Nggak bisa. Apa ya, membuat ilustrasi bekerja sendiri gitu. Oh. Ini kan naik ya sebenarnya, jadi bergerak si kacanya. Ini objeknya belum ketemu. Kurang geser ya? Iya. Nah, iya baru.